Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jejet Muhaidin. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Purwakarta. Hari ini kami akan melaksanakan praobservasi bersama rekan saya Krisnawati Yulia. Saya adalah guru pengampu mata pelajaran pendidikan Pancasila di kelas 11. Oke, baik Bu Risna. Apa kabar hari ini Bu Risna? Alhamdulillah Pak Jejen, baik. Alhamdulillah baik ya Bu saya. Oke Bu Risna. Sesuai dengan rencana yang akan kita laksanakan, bahwa Bu Risna kan besok akan melaksanakan observasi ya Bu ya. Maka dari itu hari ini kita akan melaksanakan praobservasi. Nah, nanti di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bu Risna mengenai observasi yang akan dilaksanakan di hari besok tentunya ya. Nih Bu Risna, di dalam observasi besok Bu Risna akan mengajar di kelas mana dan apa nih materinya? Ya. Di kelas 11 kebetulan Pak Jejen. Kelas 11 apa? 11, kalau tidak salah 11 TKJ 2 atau TKJ 3 gitu. Oke. TKJ 2 kalau TKJ 2 ya. Oke, TKJ 2. Dan kebetulan 11 TKJ 2 itu sudah pertemuan kedua untuk minggu ini karena akan sudah belajar. Tapi baru perkenalan elemen kayak gitu, tugas dan lain sebagainya. Kalau untuk ke materi baru sekarang. Baru sekarang ya. Elemennya masih elemen Pancasila. Untuk fase F di pertemuan kedua. Ya. Oke, bisa. Untuk tujuan pembelajaran sendiri itu apa ya kira-kira ya Bu? Oke, tujuan pembelajarannya itu ada 3, ada 3 poin. Yang pertama, materi besarnya itu adalah tentang Pancasila sebagai ideologi terbuka ya. Yang pertama itu tujuan pembelajaran tentunya anak harus memahami dulu apa makna dari ideologi. Jadi jangan sampai simpang siur ideologi itu apa. Walaupun banyak ahli yang berpendapat tentang ideologi, tapi kita harus pegang satu bahwa ideologi itu gitu ya, sehingga anak paham. Kemudian yang kedua, setelah anak paham ideologi, anak mampu mengidentifikasi karena di belahan dunia ini ideologi itu ada dibagi 2, ideologi terbuka dan ideologi tertutup, sehingga anak bisa membedakan ideologi terbuka itu yang seperti ini, ideologi tertutup seperti ini. Dan yang ketiga, karena ideologi kita itu Pancasila, anak itu sudah bisa mengetahui Pancasila ini masuk ke ideologi yang mana nih, terbuka atau tertutup. Oke, baik. Tujuannya sudah sangat jelas sekali. Oke. Terus selanjutnya untuk area pengembangan sendiri ya, ini kan ada 2 aspek ya, aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Ini kira-kira apa nih aspek pengetahuan dan keterampilannya dari materinya? Iya. Aspek pengetahuan itu yang pertama itu pemahaman ya, mengidentifikasi dan menganalisis tentang apa ya, tentang tadi memahami ideologi secara keseluruhan, mengidentifikasi garis besarnya, dan terakhir itu adalah menganalisis. Kemudian dari segi keterampilan, ketika anak sudah memahami secara keseluruhan tentang ideologi Pancasila, anak mampu menerapkan nilai-nilai positif yang ada dalam ideologi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari mereka. Oke, baik Bu Risna. Oke, sekarang kita beralih kepada strategi yang akan diterapkan nanti ya di dalam kelas ya. Ini nanti rencananya mau menggunakan metode apa nih misalnya di dalam pembelajaran nanti? Saya lihat dulu karakteristik 11 TKJ 2 ya, 11 TKJ 2 itu kan agak berbeda ya anaknya, maksudnya karakteristik itu berbeda-beda. Sehingga nanti saya akan menerapkan modelnya itu PBL, jadi akan saya berikan sebuah permasalahan ya, problem-based learning yang ada kaitannya dengan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Kemudian nanti anak akan diajak diskusi menyelesaikan sebuah permasalahan, tapi dengan materinya berbeda-beda karena tadi kan kita bagi kelompok ya, ketika diskusi anak kita harus berkelompok. Jadi nanti di dalam pembelajarannya akan ada pembagian kelompok ya? Pembagian kelompok, nanti kelompoknya akan saya acak pembagiannya secara random ya? Secara random. Kemudian setelah anak berbagi kelompok, nanti anak juga akan diberikan masalah yang berbeda-beda. Jadi tidak satu masalah untuk semua kelompok, masalah yang berbeda-beda, sehingga nanti anak bisa menangkap secara keseluruhan, ternyata masalah ini ada hubungannya dengan materi ideologi Pancasila sebagai ideologi terbuka.
rencananya mau berapa kelompok nih di dalam? Lima saja Pak Dirjen. Ya, nggak banyak-banyak, 5 aja. 5 cukup ya? Iya. Jadi kalau misalnya 30 dibagi 5, satu kelompoknya 6 orang. Jadi tidak terlalu banyak juga, tidak terlalu sedikit juga. Siap. Oke Bu Risna, untuk apa ya, untuk model dan sebagainya saya lihat ini sudah bagus ya, sudah terlihat diferensiasinya ya, yaitu dari segi diferensi kontennya. Nanti mungkin kontennya menyesuaikan dari subtema mungkin ya, subtema nanti, dan nanti setiap kelompok juga akan diberikan materi yang berbeda juga. Itu sudah sangat bagus, itu sudah ada diferensiasinya. Oke Bu Risna, untuk nanti besok Bu Risna, ini kira-kira pelaksanaannya di jam keberapa ya saya? Kalau nggak salah itu jam ke 89 apa 67 ya? Oh. Ya, jam setelah istirahat. Setelah istirahat ya. 89 kalau nggak salah ya. Oke, 8 dan 9. Oke Bu Risna. Oke, tadi saya sudah mendengarkan, bahkan tadi juga sudah menjelaskan ya bagaimana rencana pelaksanaan besok ya, mungkin Bu Risna ya. Nah mungkin besok juga saya tunggu nih Bu Risna ya, saya tunggu juga untuk pelaksanaan observasinya. Dan nanti mudah-mudahan di dalam pelaksanaan observasinya bisa berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan apapun, dan semoga apa yang telah direncanakan tadi ya bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan apapun. Dan nanti Bu Risna, setelah kita melaksanakan observasi, kita juga akan melaksanakan paskanya ya. Di sana mungkin kita akan melakukan sharing informasi kepada Ibu bagaimana atau apa yang telah jadi pembelajaran yang telah dilakukan. Oke Bu Risna. Ini Bu Risna, kira-kira nih Bu Risna nih, setelah kita tadi ngobrol nih, apa sih hal yang didapatkan oleh Bu Risna dari obrolan kita ini Bu Risna? Apa hal yang didapatkan? Iya, manfaatnya apa? Oh iya, tentunya ketika akan melakukan sebuah pembelajaran, kita itu harus terencana ya, harus memiliki perencanaan yang baik dan matang, sehingga nanti apa yang tujuannya itu, goalsnya itu akan tercapai gitu. Jadi kalau misalnya kita masih ngawang-ngawang mau apa nih di kelas gitu, tujuan nggak akan tercapai. Jadi setiap pembelajaran harus dilakukan dengan perencanaan yang baik. Dan tentunya karena sekarang kurikulum merdeka, pembelajaran pun harus berdiferensiasi ya, karena kita harus mengakomodir semua kemampuan siswa, gaya belajar siswa yang berbeda. Betul, oke, siap. Bagus sekali Bu Risna. Jadi intinya saya juga sebetulnya sudah melihat dan membaca modul aja atau RPP yang dari Bu Risna, memang sudah terlihat ada KSE-nya gitu ya. Misalnya saya sudah melihat ada kesadaran dirinya, sudah ada manajemen dirinya, sudah ada kesadaran sosialnya, sudah ada keterampilan berelasinya. Itu dilihat dari bagaimana Bu Risna membagi kelompok juga, dan juga ada pastinya ada main khususnya yaitu dengan cara berdoanya, bahkan ada ice creamnya juga ya, bahkan juga di dalam diferensiasi juga terlihat ya dari segi kontennya tadi ya. Jadi masing-masing kelompok berbeda-beda, sudah ada diferensiasi prosesnya mungkin. Nah nanti tinggal bagaimana kita, apakah nanti di dalam diferensiasi produknya nih, apakah nanti kita akan membeda-bedakan atau disamakan saja. Artinya ya diferensiasinya pada dasarnya ada 3 bisa ya, tapi ya kita tidak perlu memaksakan tiga-tiganya harus ada. Kalau memang ada ya bagus, tapi kalau misalkan tidak ada pun tidak masalah, sebetulnya nyaman gitu ya. Mungkin kalau misalnya ini mungkin kita lihat, atau mungkin sudah ada rencana belum untuk produknya, mungkin nanti akan disamakan saja atau berbeda rencananya? Untuk sementara ini karena pertemuan pertama, sepertinya disamakan dulu saja Pak Dirjen. Lebih kepada presentasi lebih ya? ke presentasi. Jadi pengisian LKPD nanti ke presentasi. Mungkin nanti kedepannya bisa melakukan pengembangan ya. Oke, siap. Yang berikutnya terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan apa yang sudah kita rencanakan hari ini bisa dilaksanakan dengan baik di hari besok, dan mudah-mudahan besok berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan apapun. Oke, Bu Risna, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Semoga sukses di hari esok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Untuk kerapihan kebersihan saya kasih nilai 1 yang tidak bawa miskin. Berarti ada yang tidak bawa miskin. Nomor? Saya minum. Saya minum. Es paderi. Dibuangnya di mana? Awas kalau pengen kamu neket. Kayak banjir deh giliran musim hujan. Banjir. Berarti saya kasih 0 ya. Nggak ada setengahnya. Ya kalau nggak mau berarti bawa. Harus sedih. Jangan sampai tidak dibawa. Saya absen dulu ya. Sekarang tanggal 26. Lo. Acak. Widya. Rumah Maesa. Coba kira-kira kita akan belajar apa? Itu mata pelajarannya. Belajar apa? Elemen. Belajar ideologi. Ideologi terbuka. Ini ada judulnya. Ini mengecoh kalian nih. Kalian fokus nggak? Elemennya saya bilang dalam pendidikan Pancasila elemennya ada berapa? 5. Jadi kita ingat elemen yang satu. Elemen satu apa? Yang kita sekarang sedang belajar elemen Pancasila itu super. Yang kedua elemen elemen Undang Dasar 1945. 3 elemen Bineka Tunggal Ika. 4 elemen NKRI. Awas tuh. Jadi dalam pendidikan Pancasila kita punya 4 elemen. 1 Pancasila, 2 Undang-Undang Dasar 45, 3 Bineka Tunggal Ika, dan 4 adalah NKRI. Nah, elemen utama tentang Pancasila yang pertama kali akan kita bahas adalah Pancasila sebagai ideologi terbuka. Salam Pancasila. Salam. Apa coba tujuan kita belajar ini? Memahami apa? Pancasila. Sebagai memahami Pancasila sebagai Ideologi. memahami Pancasila sebagai ideologi terbuka. Tahu ideologi? Tidak. Belum. Setelah pelajaran ini kalian kasih tahu. Ya? Amin. Waktu kelas 10 kalian belajar Pancasila juga kan? Tapi di sebelah mana yang belajar? Sebelah mananya belajar? Sebelah kanan. Oke. Silakan siapa yang mau bantu saya untuk menempel ini? Iya, di depan. Siapa yang mau menempel saya di sini? Ajarkan ayatnya. Berapa orang? 2 orang boleh. Silakan siapa yang mau? Kalian siap-siap udah di kelompok sama saya ya? Kelompoknya surprise. Surprise, Pak. Ya. Nanti kalau sudah dibagi kelompok silakan berbaris di depan untuk mengisi ini. Berarti 1 orang harus bawa 1 pulpen. Ya, udah ya. Siap bagi kelompok? Gunawan sama Nepal boleh dulu. Jumlah berapa? 5. Saya akan membagi menjadi 5 kelompok. Ya, sudah berapa? Nanti sebutkan 1 sampai 5, setelah 5 balik lagi ke 1 ya.
Tiga. Oke. Sudah siap? Yang dapat nomor 1 semua kumpul di situ berbaris. Yang dapat nomor 2 berbaris. Bawa pulpen satu-satu. Yang dapat nomor 3 berbaris. Nomor 4 berbaris. Nomor 5 berbaris. Pokoknya ini kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Berbaris lah, berbaris lah. Berbaris lah. Oke, lihat, perhatikan perintahnya. Kalian harus membuat garis. Ya, buat garis. Dilihat dulu benar-benar. Ini misalnya bintang. Ingat bintang itu bunyinya apa? Terus pengamalannya sila keberapa? Paham? Yang paling duluan duduk di sini. Yang duluan beres orang terakhir duduk sini. Sama saya dikasih bonus nanti. Misalnya ini. Udah beres semua orang terakhir paling duluan langsung duduk di sini. Ya? Berarti itu kelompoknya sudah duduk duluan. Paham? Rangga. Dengarkan perintah saya, paham? Yang sudah beres duluan sampai 5 duduk di sana perwakilannya atau yang terakhir orang terakhir. Coret. Ya? Oke? Saya hitung ya. 1 orang pertama siap. 1, 2, 3. Sip? Oke. Awas. Dewi. Ayo. Yang sudah 5 boleh duduk di sini. Abi, sinyal di sini. Salah. Teman guru. Udah semuanya? Udah semuanya? Kalau siapa ini? Yang kelompok paling duluan silakan depan. Yang lainnya silakan duduk. Ya. Kelompok 1 dulu ya. Kelompok 1 ya. Kelompok 1 siapa saja? Coba kelompok 1 siapa aja? Siapa aja? Sebutkan namanya saya. Laila. Oh, Laila. Wilda. Betul kan? Ini gambar apa? Bintang. Ketuhanan. Garisnya kita hubungkan ini ke Bawah. Oke, betul. Yang kedua, lantai. Apa itu lantai? Oke, hubungannya sama yang mana? Yang 3. Tiga. Yang 3. Satu. Coba yang ini aja apa yang pertama? Menjenguk orang sakit. Ini membantu orang tua. Ini sedang musyawarah. Iya, padahal kita tahu yang penting di sini. Jadi yang betul adalah 1, 2, 3. Ini nilainya 30. Ini nilainya 1, 2, 3, 30. Ini nilainya 1, 2, 3, 30 juga. Ini nilainya 20. Ini nilainya 10. Ini yang mana kelompoknya? Oh, berarti 30. Oke, berarti yang dapat bonus yang ini ya, poinnya ya. Tenang. Intinya apa? Intinya yakin. Intinya kalian lupa. Padahal ini adalah kehidupan sehari-hari kalian. Ini lagi musyawarah sama ini lagi apa? Sekarang ini dongeng. Ini materi ini sebetulnya sudah dijelaskan masuk elemen Pancasila. Tapi kalian katanya RUPA lembaga pikiran. Jadi pokok. Padahal ini belum ada kata-kata
Sila berapa? Sila 2. Bukan. Tadi sila berapa? 2. Kelima. Sila kelima. Kenapa negara Indonesia tidak korupsi? Siapa yang menjawab? Siapa yang menjawab? Jangan takut salah. Ngomong aja. Sip. Kenapa Indonesia masih banyak yang korupsi? Ya? Karena tidak menerapkan Pancasila gitu. Iya, boleh. Karena tidak menerapkan Pancasila. Ya, kalau dia menerapkan Pancasila, Tidak menerapkan. ada lagi jawaban yang lain, bagus Akbar. Ada lagi jawaban yang lain? 5P. 5P apa? Pancasila. Pancasila negara. Itu aja. Satu lagi jawabannya, kenapa masih banyak yang korupsi, kata Acep? Egois. Betul. Siapa yang egoisnya? DPR. Ya, ayo korupsinya. Jabatan. Korupsinya dalam apa? Wah. Keuangan. Kenapa mereka bisa korupsi? Betul. Kata Ibra. Egois. Tidak mementingkan orang lain. Tapi mementingkan diri sendiri. Ibra. Tadi kata apa tadi? Tidak berpancasila. Kalau dia berpikir ke kanan, dia takut sama Allah dong. Ketika mau korupsi ya salah dirinya. Terus ya Allah berarti kalau kayak gimana? Tapi Allah ada di sini takut kalau korupsi. Berarti tidak berpancasila. Ada video yang ke berapa? Paham? Nah, ini yang akan kita pelajari hari ini. Kita tidak mau ada penyimpangan-penyimpangan seperti ini lagi ya. Sekarang silakan duduk berdasarkan kelompok yang sudah tadi kalian bentuk. Kelompok 1, 1 semua di sini. Kelompok 2, 2, 1 ke dirinya. Kelompok 3, 3. Kelompok 4 di sini. Kelompok 5 di sini. Silakan. Tinggikan kursi DPR. Kelompoknya. Indikator pembelajaran kita hari ini sebetulnya tentang meningkatkan Pancasila sebagai ideologi adalah kalian kan belum tahu ya ideologi itu apa? Ya. Silakan cari tahu sendiri dulu. Ini banyak dia karena jangan nyanyi jatuh. Udah. Soalnya di mana? Iya, kan kalian suka bagian. Jadi nanti kalian yang pertama akan berdiskusi. Diskusi jangan cari di Google, tapi ngobrol. Diskusi. Yang pertama apa sih makna dan hakikat ideologi? Apa maknanya? Yang kedua apa yang dimaksud ideologi terbuka? Terus ciri-cirinya naon? Yang ketiga apa yang dimaksud ideologi ternyata di dunia ini ideologi ada dua, ada terbuka dan ada tertutup. Ciri-cirinya apa? Kemudian apa bedanya terbuka dan tertutup? Tertutup mana? Apakah jika pantau ketika ditutupan kiri jadi tertutup? Atau ketika dibuka kiri jadi terbuka? Nah, dengan hiasan pintu terbuka dan tertutup sebetulnya hampir sama. Tapi nanti kalian cari. Dan kalian Pancasila itu termasuk terbuka atau tertutup ideologinya? Dan bisa tahu sebetulnya terbuka. Tapi lu mana sih ideologi terbuka kan? Lu tahu. Oke. Apa saya? Nah, oke, cari sendiri ideologi itu apa? Enggak ada. Tuan kelompoknya silakan ke depan. Nanti ajak dulu kalian mau cari materi yang mana? Pilih satu, diajak. Mana lagi? Siput. Mana jadi? Kak, kamu paling mana? Terus gambreng nih gambreng. Nah, adik. Kenapa ya? Yang kedua gambreng.
Ideologi berasal dari kata idea yang berarti gagasan, konsep, pengertian, dasar cita-cita, sementara logos dari ilmu. Secara harfiah, ideologi berarti ilmu pengetahuan figur terbuka dan Oke, pintar. Ada tanggapan untuk pertanyaan satu saja? Tidak. Ya. Boleh. Ya, boleh dari kelompok sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Warsari. Izin bertanya dari kelompok 4. Kenapa harus ada makna dan hakikat ideologi? Kenapa harus ada makna dan hakikat ideologi? Boleh diskusi, mangga. Teman yang lain boleh ikut menjawab, boleh. Kalau Fadia sudah tahu, silakan Fadia jawab. Fadia mau jawab Ulan? Ya, Fadia kan Ulan. Waalaikumsalam. Nah, kita jawab. Jawabannya apa Fadia? Kenapa harus ada makna dan hakikat ideologi? Karena ideologi merupakan cerminan salah satu orang atau masyarakat yang melakukan mengantarkan masyarakat ideologi adalah sesuatu yang harus dilayani hingga menjadi suatu keyakinan. Jadi, silakan buat kesimpulan satu orang. Ayo. Materi yang sudah kita bahas hari ini itu, kalau tidak ada yang termasuk, saya tunjuk. Satu orang langsung ke kelas, Bu. Iya. Bu, dalam satu Satu pertemuan sekarang, kesimpulannya apa? Jadi, biasanya gimana? Kalau kalian lanjut, saya tunjuk. Atur tangan dulu. Wah, Padi. Kita bisa mengetahui ideologi itulah ayat 2, Bu. Yang terbuka dan tertutup. Terus terang Bu. Kita juga tahu bahwa ideologi Pancasila ada. Apa? Ideologi? Ideologi Ya. terbuka. Oke, terima kasih Nata. Selamat buat Eko. Satu lagi. Tolong baca refleksinya. Satu. Sudah berkembang? Bukan berkembang ininya. Sudah berkembang pemikirannya sudah. Apa yang ingin kalian tahu sekarang? Lebih dalam, Bu. Hah? Lebih dalam tentang kalian tingkatkan setelah belajar sekarang. Pikiran. Pemahaman, pemikiran, setelah paham, setelah berpikir terus diapain? Diaplikasikan, dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nanti nggak ada lagi yang sholat subuhnya telat, Amin ya Allah. nggak ada lagi yang tidak menolong temannya, dan tidak boleh ada bullying lagi di sekolah ini, di kelas ini. Harus ada. Terakhir. Aku akan meraih apa setelah belajar ini? Kalian akan meraih apa setelah belajar ini? Keadilan. Adalah. Iya. Adalah. Berarti kamu siap adil ya? Ya, adil, Bu. Pengetahuan, ketuhanan. Bagus. Peningkatan Pancasila. Berjalan haji, Bu.